Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 Manajemen Perubahan kelas Manajemen 6D akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Perancangan Perubahan serta menghasilkan contoh model kasus berdasarkan kajian isu-isu ekonomi manajemen. Baiklah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Regina Julmasita dengan NIM 0506203145 dan teman saya Lenita Salviana dengan NIM 0506203046, Muhammad Fareza Deri dengan NIM 0506203235, Yunda Herliana dengan NIM 0506203106. Baiklah, kepada teman-teman diharapkan untuk menyimak dan memahami materi yang telah kami paparkan dalam video kali ini. A. Analisis kebutuhan perubahan. 1. Pengertian analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara hasil yang diperoleh secara aktual dan hasil yang diharapkan. Kesenjangan yang dianggap paling krusial menjadi prioritas untuk segera dikaji kembali guna menemukan kondisi sebenarnya dan kebutuhan yang timbul, sehingga cara atau solusi yang paling tepat untuk mengatasi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan yang timbul dapat teridentifikasi. B. Perumusan perubahan. Manajemen perubahan adalah rangkaian langkah yang diikuti oleh anggota tim pada proyek atau inisiatif tersebut. Ini adalah strategi dan serangkaian tugas yang ditunjukkan untuk memperdaya orang melalui perubahan yang disediakan untuk meningkatkan transformasional. Metodologi PROSI dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mempersiapkan perubahan, di mana penilaian kesiapan membantu memandu perumusan strategi. Strategi perusahaan adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengolah peluang dan ancaman di lingkungan eksternal dan berfokus pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Kedua, pengelolaan perubahan, atau di mana 5 rencana manajemen perubahan terintegrasi ke dalam rencana proyek. Mengikuti kerangka kerja yang ditentukan pra atau model sampai pada batas tertentu untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali. 3. Memperkuat perubahan, di mana audit kepatuhan dan mekanisme digunakan untuk memperkuat perubahan. Manajemen perubahan dicapai dengan memodifikasi strategi manajemen perubahan. Untuk mencapai hal ini, pastikan bahwa setiap karyawan Anda menyelesaikan tugas mereka secara tepat waktu dan efektif. Materi selanjutnya, C. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan disiplin untuk menyatakan bagaimana menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Yang pertama, tujuan perencanaan proyek. Adapun tujuan perencanaan proyek sebagai berikut. Yang pertama, standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Dan yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat, struktur organisasi, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Kelima, minimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Ketujuh, menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan. Dan yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Dan yang kesembilan, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Dan yang kedua, proses manajemen proyek. Dan yang selanjutnya yaitu poin pertama, proses inisiasi proyek atau initiation. Dan poin kedua, proses perencanaan atau planning. Poin yang ketiga, proses eksekusi atau execute. Dan yang keempat, proses pengawasan dan pengontrolan atau monitoring dan controlling. Poin kelima, proses penutupan closing. 3. Manfaat perencanaan proyek. Manfaat perencanaan sebagai berikut. 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. 2. Membantu dalam kristalisasi persesuaian dalam masalah-masalah utama.
3. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. 4. Pemilihan berbagai alternatif terbaik. 5. Standar pelaksanaan dan pengawasan. 6. Penyesuaian skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. 7. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. 4. Tahapan dalam perencanaan proyek. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan dalam tahapan perencanaan. 1. Penentuan tujuan proyek dan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini diperlukan ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. 2. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek harus diuraikan dan didaftarkan. 3. Organisasi proyek dirancang untuk menentukan departemen-departemen yang ada. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.